Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatah Leandrio di segmen Orasi, obrolan dari redaksi. Oke, sekarang kita di orasi kali ini kita bakal ngebahas seputar dunia pertanahan nih, dunia apa sih istilahnya? Investasi nih, dunia aset nih, bersama dengan Bapak Ketua dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung sendiri, yaitu Pak Andi Kandandio Alepudin. Selamat datang Pak. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang. Selamat sore sebenarnya. Selamat sore. Kita syuting sore nih ngomong. Ya. Di Bandung ngomong di luar lagi mau hujan lagi nih Pak ya. Udah mulai mendung-mendung lagi, udah mulai hujan-hujan Ya, lagi. padahal musim kemarau ya. Padahal musim kemarau. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat selalu. Perjalanan tadi macet ya Pak ya? Macet dari arah ke kota. Dari arah ke kota Ya. macet ya. Seperti biasa ya kalau Ya, Bandung. Perempatan terlama se-Indonesia. Oke. Nah, ini mumpung ada Bapak di sini nih, mungkin saya ada mungkin beberapa pertanyaan pribadi nih dari saya nih Pak untuk seputar dunia investasi terutama untuk pembelian aset tanah gitu tuh Pak. Mungkin untuk hal-hal yang kira-kira diperlukan tuh biasanya tuh apa aja sih Pak biasanya untuk dalam satu orang nih, misalkan saya itu pengen investasi atau membeli sebuah tanah gitu tuh. Apa aja yang kira-kira yang diperlukan biar apa yang saya beli itu misalkan atau properti itu atau tanah tersebut itu tuh sepenuhnya tuh milik saya gitu tuh. Kira-kira tuh apa aja sih Pak yang mungkin diperlukan gitu tuh. Iya. Masalah pertanahan baik dari dulu sampai saat ini tuh orang dan instansi semua saya lihat kurang begitu memperhatikan. Pada dasarnya sederhana sih masalah pertanahan itu. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa ada amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang kewajiban untuk mensertifikatkan atau melegalisasi tanah-tanah milik masyarakat, milik instansi atau milik siapapun juga. Amanat pasal itu menyebutkan tanah-tanah di seluruh Indonesia wajib didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum. Bukan hanya kepastian hukum manfaat dari sertifikat itu, tetapi banyak hal. Jadi yang disampaikan oleh Mas Fatah tadi, masyarakat agar nyaman, aman untuk membeli aset tanahnya. Filosofinya sederhana. Tanah yang ada berselebaran, bentuknya berbeda, luasnya pun berbeda, pemiliknya pun berbeda. Iya. Nah, untuk itu tanah itu harus didata bentuknya, didata luasnya, didata batasnya, didata siapa pemiliknya. Itulah yang disebut dengan pendaftaran tanah. Agar di kemudian hari terjadinya pemeliharaan data, perubahan hak, ada jual beli, ada waris, ada lelang, ada hibah, data itu sedemikian rupa dapat mudah untuk kita berikan. Kemudian juga keamanannya, siapa pemiliknya, Pak Patah atau siapapun juga akan terdata dengan rapi sesuai dengan title bidang tanahnya. Contohnya begini supaya gampang dikonsumsi. Murid di SMA Negeri 1 Bandung ya, ada beberapa orang, berapa jumlah siswa, misalkan ada satu kelasnya itu ada 30. Nah, kelas 1 sampai kelas dengan E atau F ya. Nah, kelulusannya itu siswa itu kan harus terdata. Iya. Harus didata. Harus didata sampai dia waktu saat belajar sampai dia lulus sekolah itu. Nah, apa fungsinya? Minimal untuk mendapat siapa yang ada sekolah di situ. Kemudian suatu saat minta dibuktikan bahwa si A itu bersekolah di situ, SMA itu bisa menerbitkan, bisa mengeluarkan. Iya. Jadi sederhananya tanah-tanah yang ada di Indonesia, tanah-tanah yang ada di Badanu harus didata, didaftarkan bidang tanahnya, letaknya, bentuknya, luasnya, siapa pemiliknya untuk menjamin kepastian hukum. Intinya bahwa tanah itu adalah milik Pak Patah, tanah itu milik Pak Rudi, tanah itu milik Pak Teddy. Di kemudian hari dijaminlah kepastian hukumnya dan kemudian hari juga dia bisa melakukan perbuatan hukum, misalkan mau jual beli, mau
mau menghibahkan, dan si pembeli itu dengan yakin karena tanah yang Pak Patah dan yang Pak Pedi sudah terdaftar di kami dan jelas pemiliknya, jelas luasnya, jelas bentuknya. Ya, mungkin demikian sebagai pengantar awal. Nah, berarti penting ya Pak ya untuk memiliki apalagi sebuah aset ya, terutama tanah itu tuh harus lengkap gitu ya, surat-suratnya segala macam, perizinan segala macam ya, hak miliknya ya istilahnya tuh ya kudu lengkap gitu ya. Sangat penting. Saya melihat kearifan lokal di Bandung dan di Jawa Barat ya. Hampir semua warga masyarakat di Bandung dan Jawa Barat mempunyai sepeda motor. Ya, betul. Mempunyai sepeda motor, malah 1 sampai 2 sepeda motor. Nah, sepeda motor yang dia beli itu baik yang baru atau yang bekas, yang baru, dia dalam keadaan off the road. Jadi kosong. Nah, supaya dia bisa mempergunakan, dia harus on the road dengan menyelesaikan persyaratan pembuatan STNK dan BPKB. Nah, biayanya itu 2,5 juta sampai 10 juta atau sampai ratusan juta. Nah, masyarakat kita bersemangat, malah berbondong-bondong melakukan itu. Jadi persyaratan STNK itu dipenuhi sama masyarakat, ya. Dan bayar pajaknya tiap tahun sekali. Nah, kenapa dengan pertanahan? Kenapa tanahnya itu dia diamkan, dia tidak sertifikatkan, padahal tanah mah tidak bergerak. Motor mah baru keluar dealer, ada kejadian sedikit, ketubruk truk, ringsek, ada gunanya. Tapi kalau tanah mah dia mau banjir, mau gempa bumi, mau kebakar, tanahnya tetap ada. Ya. Nah, kenapa masyarakat kita? Nah, ini sih di kondisi ini ya, di kesempatan ini saya ingin menghimbau, wah, kenapa tanah-tanah yang memang dia menjadi harkat martabat diri sendiri dan kepentingannya dan fungsinya banyak tidak disertifikatkan? Padahal program-program pemerintah tentang sertifikasi massal, ya, adjudikasi PTS-nya begitu banyak dan biayanya istilahnya dibebankan kepada pemerintah. Jadi biaya masyarakat tidak memerlukan biaya. Berarti untuk daftar itu nggak ada biaya tambahan lagi? Nggak ada biaya tambahan untuk di BPN. Untuk di BPN. Ya. Nah, biaya pengukuran dan penerbitan sertifikatnya sudah dianggarkan di APBN. Gitu. Tidak perlu memerlukan biaya. Tapi kenapa STNK masyarakatmu? Artinya di dalam konsep kearifan lokal ini ada kesungguhan dari masyarakat untuk memiliki harta bendanya. Tinggal bagaimana kita menyampaikan informasi, penyebarluasan informasi ini, pentingnya sertifikat itu kepada masyarakat. Sehingga masyarakat paham betul tentang kondisi ini. Ya. Berarti istilahnya mah kalau misalkan masyarakat udah mulai sadar ya akan pentingnya sertifikasi tanah, pentingnya mendaftarkan tanah mereka ke BPN itu udah nggak ada istilah kayak tanah tak bertuan gitu-gitu ya Pak. Itu kalau misalkan itu kan biasanya kasus-kasus saya tanah-tanah yang kosong tuh istilahnya nggak yang kita juga nggak tahu misalkan daerah ini tanah daerah ini kita tinggal di daerah ini kita nggak tahu nih tanahnya siapa gitu terus tiba-tiba ada orang dari luar ngebangun sesuatu di situ tuh berarti udah nggak ada istilahnya begitu ya Pak apa namanya? Iya saat ini masyarakat itu ingat BPN, membutuhkan sertifikat kalau tanahnya digugat orang. Digugat orang, ya. Tanahnya dibangun orang. Terus kalau enggak mau minjem pinjaman uang ke bank baru ingat sertifikat. Padahal seharusnya bukan hanya itu. Dengan tertib administrasi aja kita itu salah satu fungsinya. Kita punya satu motor, satu mobil dong. Pasti kita ada STNK-nya. Tertib bahwa itu motor saya. Suatu saat kan jenis motor tuh ada yang sama, ya, tipenya sama, warnanya sama, tahunnya sama, banyak sekali. Demikian juga tanah ada tipenya sama. Nah, sama motor pun juga kalau tidak diberi STNK, gampang aja orang yang mengklaim. Iya, betul. Ya, mengambil hak orang. Apa buktinya? Sertifikat STNK saya. Sama dengan tanah. Demikian juga tanah itu makanya harus disertifikatkan gitu. Ya, jadi jangan sampai kalau ada orang mau bangun tanah di kita baru kita sibuk. Jangan sampai mau minjem uang baru kita sibuk sertifikat. Soalnya kan ya dari katanya sih ini juga ada salah satu teman saya juga cerita yang istilahnya ada dia punya tanah
punya tanah katanya tuh ada sebagian dari tanah itu katanya punya orang lain, dan di situ udah ada patoknya katanya tuh. Patoknya kayak patok zaman dulu, katanya pakai botol gitu. Terus ngomongnya tuh punya nenek moyangnya gitu. Terus begitu tanah itu udah dibangun jadi rumah, si pemilik tanah yang katanya ngaku-ngaku itu pemilik tanah sebagian itu punya dia, langsung protes lah gitu tuh Pak. Berarti itu sebenarnya nggak sah ya Pak, soalnya itu kan cuman dia nggak punya sertifikat tanahnya, si ininya nih, si yang ngaku-ngakunya ini nih dia nggak punya, sedangkan teman saya ini nih dia punya jelas gitu, sertifikat tanahnya ada gitu. Jadi dia ngaku-ngaku, bahkan sampai istilahnya mafia tanah kecilnya lah gitu, sampai minta bagian dari hasil jual rumahnya itu gitu tuh. Iya. Hal demikian kadang terjadi di beberapa kota. Untuk antisipasinya, pemegang tanah, pemegang sertifikat itu harus menjaga dan mengolah tanah itu. Nah, kalau dia tidak menjaga, kan berpotensi orang untuk mengokupasi, mengambil alih. Itu yang pertama. Dan kewajiban pemegang hak yang punya sertifikat itu adalah mengolah dan memanfaatkan tanah itu selain menguasai tanah itu kewajibannya di dalam PP 24 tahun 97. Kemudian juga sekarang ini kan era digital ya. Kementerian kita khususnya Kantor Pertanahan Kota Bandung sudah merilis Sentuh Tanahku. Aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi itu ya. Itu sangat bermanfaat sekali untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan pemegang hak ya. Jadi pemegang hak itu kalau udah punya sertifikat segera mengunduh atau download aplikasi Sentuh Tanahku baik di Android maupun di Play Store gitu. Nah, kemudian sertifikatnya itu diverifikasi ke kantor kami atau ke kantor setempat lah wilayah masyarakat itu agar data sertifikatnya tervalidasi. Nah, tervalidasi, pengguna akunnya pun terverifikasi oleh kita. Sehingga ada hal-hal yang orang pihak lain yang tidak punya kewenangan akan mencoba-coba mengganggu seperti yang tadi, itu dapat segera diidentifikasi gitu. Nah, ini mungkin sebelum masuk ke aplikasinya, mungkin saya pengen nanya dulu Pak, terutama untuk milenial ya, anak-anak milenial mungkin yang ingin berinvestasi ke tanah itu, untuk mendaftarkan tanah atau aset mereka ke BPN itu tuh sulit nggak sih Pak sebenarnya Pak? Enggak sulit, dengan program-program pemerintah apalagi itu sistematik ya, melibatkan peran kepala desa, RT, RW dan masyarakat sendiri. Kemudian petugas kita datang langsung jemput bola di kantor-kantor kelurahan, kantor-kantor RW. Itu program sistematik. Nah, untuk program sporadik, masyarakat berkeinginan sendiri datang ke kantor ya. Itu untuk tanah-tanah yang baik itu yang sudah sertifikat ataupun yang belum. Persyaratannya sangat jelas ya. Baik itu silahkan masyarakat ingin datang ke kantor atau enggak menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Dari aplikasi itu bisa ya Pak? Ya, di rumah itu bisa buka di aplikasi Sentuh Tanahku, ada fitur-fiturnya, mencari dokumen atau mencari layanan, jenis kegiatan, persyaratannya, sehingga yakin masyarakat udah lengkap baru datang ke kantor kami gitu. Oke. Berarti fungsi dari aplikasi Sentuh Tanahku itu bukan cuman sekedar menyimpan data-data sertifikat kita ya, jadi bisa buat daftar juga itu. Bisa buat daftar tuh, linknya ke Loketku. Linknya ke Loketku. Berarti simple juga Pak aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi kita misalkan mau ngurusin kayak tadi misalkan jual beli tanah gitu tuh. Selain kita istilahnya ya, misalkan orang pengen lihat nih sertifikatnya, misalkan ada calon pembeli pengen lihat dulu, tapi kita lagi dokumen surat sertifikat tanahnya itu lagi di rumah gitu tuh. Berarti pakai aplikasi juga bisa ya Pak dikasih lihat gitu atau gimana tuh fungsinya? Kalau itu untuk pemegang hak bisa buka ya. Tapi kalau pemegang hak sekarang ini sebaiknya ada pejabat umum di hadapan PPAT gitu atau di hadapan BPN ya. Kadang pertemanan itu sering disalahgunakan jika misalkan tidak ada unsur kehati-hatian. Gitu. Iya. Apalagi aplikasi-aplikasi begini kan rawan banget dihack gitu-gitu ya Pak ya. Itu ada kemungkinan nggak Pak kira-kira untuk para klien nih atau nasabah yang udah mendaftar aplikasi Sentuh Tanahku dan udah menginstal aplikasi Sentuh Tanahku itu, akun dia itu tuh terbajak atau terhack gitu oleh orang lain gitu Pak? Sederhananya ya masyarakat kan punya ATM. Nah, kalau ATM itu pinnya dikasih ke orang lain, udah
mungkin rekeningnya bisa jebol. Berarti untuk security sistemnya mah Tidak, aman masyarakat ya? di sini sudah aman. Sudah aman ya, Dan dari sudah kalau sistemnya. misalkan masyarakat sudah memverifikasi di kantor itu keamanannya menambah 2 kali lipat. Berarti tinggal Gitu. tinggal penggunanya aja gimana Iya, ya? menjaga akunnya. Kalau oke. diberikan kepada orang lain ya seperti ATM juga. ATM bank mereka gitu. Tapi untuk dari pengalaman Bapak sendiri sama rekan-rekan yang dari di BPN sendiri untuk mensosialisasikan terutama ya untuk aplikasi Sentuh Tanahku ke masyarakat itu tuh terbilang sulit apa nggak sih Pak? Soalnya kan rata-rata mungkin untuk kita ya misalkan yang masih pada istilahnya ya milenial atau mungkin yang masih muda-muda oke lah apa gitu. Terutama apa kalau misalkan untuk yang udah sepuh-sepuh gitu Pak yang punya, biasa kan yang sepuh-sepuh kan tanahnya tuh banyak ya Pak ya udah di mana-mana gitu tuh. Untuk mensosialisasikannya gitu tuh Pak agak sulit atau gimana Pak? Ada kesulitan nggak? Mensosialisasikan tidak begitu sulit, cuma implementasinya saya juga bertanya-tanya. Berdasarkan data warga negara warga Bandung ini kan sekitar 2,5 juta ya. Kalau tidak salah 2 juta sampai 2,5 juta. Nah, 90% itu pengguna internet. Nah, artinya masyarakat kita sudah melek IT. Nah, tetapi yang dibuka oleh pengguna jasa internet itu bukan berita-berita aplikasi-aplikasi yang bermanfaat buat dirinya. Banyaknya yang dilihat YouTube. Nah, ini media kondisi saat inilah saya hadir di sini. Ini sebagai penyebar luasan informasi. Jadi teman-teman Jabar Express juga bisa memberikan sebagai jembatan penghubung kepada masyarakat. Yuk, Bo, dari sehari itu jangan YouTube 90% atau WA 90%. Dibaca juga aplikasi-aplikasi lain, ya aplikasi sensus penduduk juga penting kan. Aplikasi tentang sekolah harus dibaca. Yang dibaca ini kan YouTube terusnya. Ini kan pembelajaran kepada masyarakat dalam menggunakan internet yang baik dan benar. Betul. Ya rata-rata masyarakatnya walaupun udah punya HP semua, inti apa dia megang HP itu buat entertain doang, ngeliat hiburan gitu ya Pak. Tapi saya perhatikan juga beberapa instansi pemerintah juga udah pada mulai masuk ke dunia digital juga, bikin aplikasi segala macam ya. Iya. Contohnya kemarin saya lagi itu ke DJP. Itu dia perpajakan juga udah ada aplikasinya gitu-gitu udah banyak. Saya juga kebetulan daftar NPWP juga pakai aplikasinya juga sih. Iya. Lebih simpel juga daripada datang ke kantor. Iya, buka rekening bank sekarang. Buka rekening bank udah ada pakai aplikasi HP segala macam. Nah, ini untuk ada pertanyaan juga nih Pak dari program PTSL itu. PTSL itu kan berjalan tahun ini ya Pak ya? Apa udah mulai dari 2017? Udah 2017. Itu perkembangannya gimana Pak hingga saat ini Pak untuk PTSL sendiri? Secara nasional sesuai dengan target ya. Kalau kuantitasnya memenuhi syarat. Di Kota Bandung ini mengingat kegiatan pendaftaran tanya yang sudah mencapai 95%, maka program PTSL di Kota Bandung ini sudah mulai penyelesaian terhadap berkas-berkas yang belum terselesaikan. Jadi yang backlog lah, yang tunggakan tahun 2017, 2018 yang belum terselesaikan, kita selesaikan sekarang. Jadi intinya masyarakat yang dulu pernah mendaftar di tahun 2017 dan 2018 tetapi belum menerima sertifikatnya. Itu program prioritas kita. Selanjutnya di tahun ini juga saya dengan Pak Wali Kota akan mendata kepada masyarakat Bandung yang belum mempunyai sertifikat. Nah, nanti dikolaborasikan dengan kita gitu. Berarti untuk yang pendaftar baru masih bisa ya Pak ya di tahun ini? Masih bisa. Tetapi kita programnya top down, bottom up. Jadi dari masyarakat dulu, RT RW kita siapkan contoh pemetaannya. Nah, kan kalau misalkan saya Pak RT, Bapak Patah Pak RW kan tahu di lokasi RT ini milik siapa aja rumah-rumahnya itu. Nah, itu button up dulu ke kita. Kita baru cross check dengan data yang ada di kita. Mana yang sudah sertifikat dan yang belum. Nah, kalau misalkan yang belum, kita akan selesaikan di tahun 2023. Oke.
Nah, ini kan terkait PTSL sendiri tuh ada isu-isu di masyarakat ya Pak, karena untuk pendaftaran program PTSL itu katanya dikenakan biaya. Nah, mungkin saya langsung nanya ke Bapak sendiri nih, untuk program PTSL itu tuh dikenakan biaya apa nggak sih Pak buat pendaftaran PTSL itu? Kalau untuk kegiatan pendaftaran, sertifikasi dimulai dari pengumpulan data, eh, pengukuran dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya. Akan tetapi berdasarkan SKB ya dan Inspres yang terbaru bahwa dikenakan biaya 150.000 itu untuk masyarakat itu dalam pengadaan patok dan materai. Jadi persyaratan-persyaratan. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu keperluannya untuk di luar BPN. Saya kasih contoh sekarang, sederhana aja. Pak Patah mau daftar ke Universitas Pajajaran, ya. Persyaratan-persyaratannya kan dari A sampai B sampai C lah. Pak Patah sudah memenuhi persyaratan, tetapi kan Pak Patah harus melengkapi pas foto. Oh ya. Nah, biayanya gratis pendaftaran, tapi pas fotonya masa Pak Patah gratis minta ke Unpad kan enggak. Pak Patah menyediakan sendiri pas fotonya. Nah, demikian juga dengan sertifikat. Materai surat pernyataan patok kan disediakan oleh masyarakat. Makanya untuk keseragaman seluruh Indonesia di dalam Inpres itu dan SKB 3 Menteri itu dikenakan Rp150.000. Jadi masyarakat mengeluarkan 150.000 dan bukan ke BPN. Itu silakan dikelola oleh RT, RW dan kelurahan. Itu dan biayanya untuk kebutuhan masyarakat juga. Nah, ada kendala sendiri nggak sih Pak untuk program PTSL ini hingga saat ini nih? Selain tadi ya yang belum didapat sertifikatnya sampai tahun ini. Iya, kendalanya karena persyaratan dari masyarakat yang belum disampaikan ke petugas kami. Karena petugas kami kan ingin mencatat, tugas BPN itu kan mencatat ya administrasi pertanahan dari Pak Patah ke Mas Teddy. Nah, bukti peralihan, bukti hukum antara Mas Teddy dan Pak Patah itu belum tersampaikan ke kami. Buktinya. Baru secara lisan aja. Nah itu yang kesulitan itu masyarakat mengumpulkan bukti. Nah ini kondisi di Indonesia, di Jawa Barat maupun di Bandung yang kalau bahasa Sunda mah nyapirakeun ya. Nyapirakeun. Jadi kalau bahasa Indonesianya menganggap enteng, menganggap nggak perlu itu ya. Jadi jual beli tanah itu hanya sebatas hibah, itu hanya sebatas omongan aja tanpa bukti tertulis. Iya ya. benar. Kita jual motor, jual mobil aja ada kwitansi, ya. Apalagi jual tanah. Nah ini yang masyarakat sering melupakan hal itu. Mana buktinya? Aduh hilang, lupa, gimana nggak ada. Nah ini, sedangkan itu salah satu alas hak yang perlu kita kumpulkan di dalam daftar isian kita sehingga kita konversi berkas-berkas itu menjadi hak milik. Gitu. Ya sering sih Pak tadi yang Bapak bicarakan tadi dari dulu, apalagi terutama untuk masyarakat yang tinggal di perdesaan ya Pak. Jadi mungkin dari sepuhnya atau misalkan ininya turun, ada tanah nih turun ke ponakannya, cuman asal omong aja gitu ya, nggak pakai ini. Sering banget sih kayak gitu. Mungkin ini udah yang terakhir nih Pak ya. Dari Bapak sendiri mungkin ada kata-kata atau pengen yang disampaikan nggak ke masyarakat, terutama masyarakat Kota Bandung ya yang ada yang lagi pada nonton nih. Ada yang mau disampaikan barangkali. Para wargi Bandung, baik itu yang sudah memiliki sertifikat atau belum, yang menguasai tanahnya dengan itikat baik, jaga betul, manfaatkan betul tanah Bapak Ibu, para wargi semua. Kemudian kalau untuk tanah-tanah kosong, daerah-daerah yang perbatasan, dirawat, dipagari, selain dulu kalau dipasang patok sudah cukup, tapi saat ini lebih baik dipagari, dikasih identitas bahwa itu tanah milik Bapak Ibu. Kemudian sertifikat Bapak Ibu segera didaftarkan atau verifikasi ke kantor kami melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi Bapak Ibu download aplikasi Sentuh Tanahku untuk kebaikan Bapak Ibu wargi semua dan pemerintah kita.
ya, agar tertib pertanahan bisa terjamin, tanah ibu bisa nyaman dimanfaatkan untuk kebutuhan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak Andi udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini ya bersama kita tim dari Jabar Express juga udah nyempetin ngobrol bareng lah istilahnya tentang orasi seputar dunia aset pertanahan dan juga aplikasi sentuh tanahku ini ya Pak ya. Makasih banyak ya Pak ya udah menyempatkan datang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton hingga saat ini. Saya Fatah Leandro pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di orasi-orasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.